Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan usaha kami, yaitu usaha bata hias dengan berlogokan kelompok kami, yaitu Katre. Untuk usaha bata hias kami berjalan selama 1 bulan, yaitu awal bulan Juli hingga akhir bulan Juli, sehingga kami memfokuskan kegiatan kami pada bulan Agustus, yaitu pembukuan dan pencatatan proposal. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Marco. Job desk saya dalam usaha ini adalah strategic marketing, sedangkan dalam proposal bagian saya adalah executive summary. Berikutnya saya akan coba sedikit menjelaskan executive summary dari usaha ini. Yang melatar belakangi dipilihnya bata hias sebagai usaha ini adalah karena semakin meningkatnya pembangunan properti di mana-mana. Juga semakin mengguritanya usaha-usaha seperti cafe shop, seperti barbershop, resto dan lain-lain yang memiliki desain klasik, natural dan juga estetik. Yang berikutnya untuk produk sendiri, contoh produknya kebetulan sudah saya bawa. Ini adalah bata flat, putih flat, ada gradasi, ada gradasi lagi, ini gradasi kuning, ini abu, juga ada bintik dan urat. Ini adalah contoh-contoh produk yang kami tawarkan, yang akan kami jual. Sedangkan yang terakhir, target pasar yang kami targetkan adalah perkantoran, hunian tinggal, public service dan juga creative space. Sedangkan target yang akan kami sasar untuk jangka panjang itu developer properti, para kontraktor, para arsitek atau konsultan arsitek, dan juga para pemilik bisnis seperti yang tadi sempat saya sebutkan, seperti pemilik usaha-usaha barbershop, restoran, kedai kopi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Gustama. Job desk saya di bagian produksi. Bata hias adalah bahan bangunan yang paling sering digunakan untuk membuat dinding, pagar, dan beberapa elemen lain. Bata hias adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bata hias umumnya dalam konstruksi bangunan memiliki fungsi sebagai bahan non-struktural. Pada bangunan konstruksi tingkat tinggi atau gedung, bata hias berfungsi sebagai non-struktural yang dimanfaatkan untuk dinding, pembatas, dan estetika tanpa memikul beban yang ada di atasnya. Bisnis bata hias untuk bisnis ini terinspirasi dari beberapa faktor, seperti timbulnya keinginan mereka untuk merenovasi rumah, sehingga ide bisnis plan bata hias muncul untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan memilih produk kami sebagai pertimbangan. Selain itu, banyaknya BTN yang akan dibangun, semakin banyaknya pembangunan gedung-gedung, sekolah, dan ruko-ruko baru, serta renovasi atau tambahan pembangunan gedung pada instansi-instansi juga menjadi pertimbangan kami untuk menjalankan bisnis bata hias ini. Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, bisnis ini juga tidak tergantung musim, dan juga bata hias merupakan barang keras yang tidak berkarat jika terkena air, walaupun akan berlumut tetapi tetap nilai pakainya. Bisnis bata hias juga tidak seperti bisnis konveksi dan kuliner, sehingga pasarannya konstan karena model bata hias tidak berubah-ubah seperti pakaian dan tidak akan mubazir jika tidak habis terjual seperti makanan. Di sisi lain, bata hias juga merupakan benda yang tidak mudah terbakar seperti benda yang lain, sehingga minimnya kekhawatiran jika ada sumber api di sekitar bata hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jundan Ahmad. Jadi untuk membentuk atau meluruskan ide-ide yang kami jadikan bahan untuk usaha kelompok kami adalah untuk membangun suatu inovasi dalam bidang bahan-bahan bangunan yang dapat menjadikan suatu bangunan tersebut menjadi unik. Yang kedua, potensi bisnis. Dalam dunia usaha yang telah berkembang pesat dari tahun ke tahun ini, daya saing semakin tinggi. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya kebutuhan akan barang dan jasa. Potensi peluang bisnis dari kelompok ini memang begitu banyak pesaing, tapi bisa dijadikan salah satu inovasi atau meningkatkan ide-ide kreatif lagi, sehingga peluang bisnis yang kita produksi tidak begitu sama dengan yang lain. Ya, perkenalkan, nama saya Amda Rizkyansyah. Di sini di Quatre saya sebagai tim produksi atau production team. Di antaranya tujuannya yaitu ada 4 aspek. Aspek pertama, yang pertama itu fungsi produksi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga ada fungsi penjualan, dan yang keempat ada fungsi pemasaran. Nah, untuk tujuan utamanya salah satunya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Nah, yang kedua untuk mendapatkan kesejahteraan bagi pemilik atau bagi kami yang usaha di sini di bidang ini. Nah, yang ketiga itu untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan untuk masyarakat dan untuk para pemborong pembangunan, untuk hiasan rumah dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang berikutnya juga adalah meningkatkan kemajuan dalam bidang perekonomian. Yang berikutnya yaitu untuk menunjukkan atau menampilkan prestasi dan prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namatul Fadila, saya dari kelompok 4 dan job desk saya atau tugas saya di bidang marketing. Di video ini saya akan menjelaskan visi, misi, serta makna dari logo kami, dari kelompok kami. Visi kami adalah menjadi penyedia bata tempel, bata expose, roster, dan mozaik dinding atau lantai yang eksklusif, verifiable, dan berkualitas dalam segi ketahanan, warna, motif, dimensi, dan lain-lain. Misi kami adalah yang pertama, menjaga kualitas barang baik dari dimensi, ketahanan, warna, corak, dan lain-lain. Yang kedua, senantiasa melayani konsumen dengan sepenuh hati baik dalam penjualan maupun pada saat konsultasi terkait jenis barang, termasuk pula dengan layanan purna jual. Yang ketiga, menjaga kesediaan barang dengan baik agar konsumen tidak menunggu lama. Yang ketiga, cepat dan tanggap dalam pengiriman. Yang keempat, melayani permintaan pasar dengan harga yang bersaing. Yang selanjutnya, menerima custom warna dan dimensi untuk produk-produk tertentu, sehingga hal ini dapat membuat produk terasa eksklusif. Yang terakhir, menjaga kenyamanan dan kepercayaan makna konsumen. Lalu saya akan membacakan sedikit tentang makna logo. Yang pertama, logo tersebut merupakan sebuah kata dalam bahasa Prancis yang memiliki arti 4, karena kami berasal dari kelompok 4 dalam mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Jika diperhatikan dengan seksama, di logo tersebut terdapat semacam negatif space pada huruf Q yang membentuk angka 4. Dan maksud dari angka 4 tersebut adalah representasi dari Quatre. Yang selanjutnya, sedangkan terkait warna ada 2. Yang pertama, warna hitam itu menggambarkan kekuatan, maskulinitas, percaya diri, formal, mewah, dan klasik. Inilah mengapa warna hitam sering dipergunakan dalam hal, terutama dalam dunia fashion, karena warna hitam adalah warna netral, terkuat, yang mampu menciptakan kesan klasik dan mewah. Lalu, warna coklat sendiri adalah salah satu warna yang mengandung unsur bumi yang akan memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman. Dan warna coklat juga melambangkan sebuah fondasi dan kekuatan hidup. Kelebihan lainnya adalah warna coklat dapat menimbulkan kesan modern, canggih, dan mahal karena kedekatannya dengan warna emas. Pada intinya, sedari awal kami menginginkan logo tersebut itu simple atau sederhana, namun memiliki karakter yang kuat dan juga harus memiliki nilai filosofis. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan job desk apa saja yang ada dalam usaha kami. Untuk job desk pertama yaitu job desk inti, di mana job desk ini bernamakan strategic marketing.
Untuk tim ini terdiri dari 2 orang, yaitu Marco dan saya. Untuk tim ini bertugas sebagai pengontrol sistem operasional dalam usaha kami dan juga sebagai tenaga substitusi, di mana dapat diandalkan atau dapat mengatasi masalah atau kendala yang ada dalam bidang produksi maupun bidang admin dan keuangan. Serta tim ini juga berperan sebagai pembentuk hubungan relasi dengan customer, kemudian dengan toko rekan, dengan toko supplier, partnership, dan juga dengan para pemodal. Untuk tim saling marketing ini juga memiliki tugas di mana sebagai pemantau tren yang sedang berjalan saat ini dan menganalisanya sehingga dapat dijadikan bahan untuk penjualan. Kemudian job desk kedua yaitu ada admin marketing team, di mana admin marketing ini terdiri 5 orang yang berisikan itu Ira Anggreni, Limatul Fadila, Nurul Wahidatul Nisa, dan juga Rafila Supriani serta Safira Nurjana. Untuk tim ini memiliki tugas sebagai frontliner. Mereka akan melakukan penjualan melalui offline dan melakukan pembukuannya. Serta tim ketiga yaitu production team atau tim produksi. Tim produksi ini terdiri dari 3 orang, yaitu Amdaris Kiansa, Jundan Ahmad, dan juga Yosa Gustama. Untuk tugas dari tim ini yaitu memproduksi barang mentah menjadi barang yang siap dijual atau barang jadi dan menyalurkannya kepada bagian penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Anggraini. Di dalam usaha ini saya berperan sebagai tim admin dan marketing, dan dalam penyusunan proposal saya menganalisa bagian SWOT, khususnya strength dan weakness. Analisis SWOT usaha bata hias. Strength atau kekuatan yang kami punya adalah menyediakan barang yang berkualitas dalam segi ketahanan, warna, motif atau corak, dimensi, dan lain sebagainya. Melayani konsumen dengan baik dalam penjualan maupun saat konsultasi terkait jenis barang, termasuk juga layanan purna jual. Menjaga ketersediaan barang dengan baik agar konsumen tidak menunggu lama. Cepat dan tanggap dalam pengiriman, mengaplikasikan warna serta motif yang eksperimental, dan kami mempunyai 4 target utama dalam pemasaran yang menyebabkan perusahaan kami selalu mendapatkan penjualan. Salah satunya adalah karena maraknya pembangunan perkantoran, hunian tinggal, public service seperti kafe, restoran, coffee shop, dan lain sebagainya, serta creative space di daerah Jabodetabek. Kelebihan khusus dari usaha kami adalah menerima custom warna dan dimensi untuk produk-produk tertentu, sehingga hal ini dapat membuat produk terasa lebih eksklusif. Lalu kelemahan atau weakness dari perusahaan kami adalah kami masih terpaku pada usaha offline dan belum merambah ke dunia online dikarenakan usaha ini baru berjalan 2 bulan. Jadi kami masih memfokuskan pada penjualan offline tempat atau armada yang belum mandiri dan kurangnya tenaga produksi sehingga tidak dapat menghandle dengan maksimal apabila penjualan sedang dalam keadaan yang overload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Septiani. Di dalam usaha ini saya berperan sebagai admin marketing, dan di dalam penyusunan proposal saya menganalisis SWOT khususnya pada bagian opportunities dan threats. Dalam usaha bata hias ini terdapat peluang atau opportunities. Peluang yang pertama yaitu fenomena mengguritanya cafe shop, perkantoran, creative space, rumah hunian, bahkan mall dan bandara yang menggunakan bata hias untuk desain tampilan yang elegan, estetik, asri, klasik, natural, dan mewah, dan juga karena terdapat dimensi pada bata hias yang beraneka ragam yang membuat daya tarik konsumen terhadap usaha yang kita miliki ini. Peluang yang kedua, masih jarang sekali ditemukan usaha sejenis bata hias ini. Walaupun ada, hanya terdapat pada kota-kota besar saja. Jadi peluang usaha bata hias ini besar sekali dan memungkinkan adanya kerjasama antara perusahaan kita dengan berbagai creative space, public service, hunian tinggal, dan juga perkantoran. Selanjutnya, dalam usaha ini juga terdapat ancaman atau threats. Ancaman yang pertama yaitu usaha bata hias dan sejenisnya sudah mulai diambil oleh para pemodal besar dikarenakan usaha bata hias yang jarang ditemukan ini sangat menjanjikan keuntungannya dalam jangka waktu yang panjang. Ancaman yang kedua yaitu ancaman yang berat untuk bata hias adalah semakin canggihnya dunia printing seperti wallpaper, karena secara harga wallpaper jauh lebih murah
mudah didapatkan di berbagai kota kecil dan juga banyak dipilih konsumen karena simpel. Akan tetapi kualitas wallpaper tidak bisa menyaingi bata hias. Bisa dilihat dari pemakaian wallpaper dalam waktu yang cukup panjang, pasti akan memudar karena wallpaper itu hanya tempelan saja. Lalu ancaman yang ketiga adalah para kompetitor sudah mulai membuka cabang di provinsi lain. Hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah penjualan karena konsumen sudah mendapatkan penjual bata hias yang jauh lebih dekat dan juga tidak mengeluarkan biaya pengiriman yang cukup banyak. Lalu ancaman yang keempat, saat ini terjadi pandemi dan pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PPKM, di mana hal ini mempengaruhi penjualan karena menghambat akses antara konsumen dan perusahaan kami yang masih menjual secara offline. Belum merambahnya usaha kami ke dunia online juga sangat membatasi konsumen kami ketika ada peraturan pemerintah saat pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida Tunisa. Pada kelompok 4 ini job desk saya sebagai admin atau marketing team. Jadi kesimpulannya yaitu besarnya laju pertumbuhan bangunan baru seperti hunian tinggal, perkantoran, creative space, dan public service seperti resto, kafe, kedai, dan sebagainya menjadikan usaha bata hias menjadi usaha yang cocok untuk dikembangkan. Bata hias biasa digunakan dalam beberapa bangunan dengan tujuan untuk memperindah ruangan dan dimensi agar terkesan modern, klasik, estetik, dan enak dipandang. Bata hias memiliki masa waktu yang panjang atau tahan lama, sehingga banyak orang kaya baru atau pengusaha baru yang memiliki bata hias sebagai mempercantik ruangan dan dimensinya. Cutter adalah nama usaha yang kami pilih berdasarkan banyak makna di dalamnya. Makna dalam pemilihan nama cutter yaitu cutter mengartikan penomoran pada kelompok kami yaitu kelompok 4. Kami menjual 4 jenis bata hias. Target kami yaitu meliputi 4 aspek. Usaha kami mencakupi 4 elemen dan dalam menjalankannya. Pemilihan warna dalam logo dimaknakan seperti warna hitam yang menggambarkan kekuatan, maskulinitas, percaya diri, formal, mewah, dan klasik. Sedangkan warna coklat sendiri adalah salah satu warna yang mengandung unsur bumi yang akan memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman. Warna coklat ini juga melambangkan sebuah pondasi kekuatan hidup, kesan modern, canggih, dan mahal karena kedekatannya dengan warna emas. Pemilihan job desk dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu strategic marketing atau tim inti, production team, dan admin atau marketing team. Dalam menjalankan usaha, kami berusaha untuk meningkatkan kekuatan atau strength yang kami miliki, menutupi kelemahan yang ada atau weaknesses, mengambil kesempatan atau opportunities dalam berbagai kondisi, dan mencoba menghadapi ancaman atau threats yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nurjana, bertugas sebagai admin dan marketing team. Di sini saya akan menjelaskan saran pada proposal kelompok 4. Yang pertama, dalam menjalankan usaha hendaklah memiliki anggota kerja yang stabil dan seimbang agar usaha dapat berjalan dengan baik. Selain itu, usahakan untuk mengikuti perkembangan tentang bata hias di pasaran yang sedang dicari-cari oleh pelanggan, sehingga pelanggan tidak mencari di tempat lain. Yang ketiga adalah kualitas produk. Kualitas produk bata hias kita itu harus dijaga, karena setiap pelanggan itu perlu bata hias yang sangat berkualitas. Yang keempat, dalam pengembangan usaha bata hias ini memerlukan modal yang besar dan relasi yang cukup luas untuk memperlancar usaha ini. Dalam menjalankan usaha, wajib mengenali SWOT di dalam organisasi ataupun di luar organisasi agar dapat menanggulangi masalah yang kemungkinan ada di usaha ini. Yang keenam, dalam menjalankan usaha hendaklah berpikir ke depannya.